Langsung aja kita mulai teman-teman semuanya. Dan yang ada di TokTok, yang ada di YT seperti biasa, aku ada share chart ke Igoy. Teman-teman belajar di Igoy ya. Oke. Terus di Igoy ada chartnya ya. Kita langsung aja ke IHSG. Jadi malam hari ini saya mau bahas tentang apa aja. Aku mau bahas tentang saham metals ya. Jadi saham metals yang manggung. Indonesia lagi nego ke Amerika buat minta tarif ekspor 0% untuk komoditas unggulan termasuk nikel. Sahamnya juga mungkin bakalan jadi lebih bagus gitu ya, saham-saham metals. Oke, langsung aja teman-teman ke Igoy aku, @ellenmay_official, dan aku akan bahas start dari IHSG seperti biasa. Menunya hari ini adalah yang celing-celing pastinya. Yuk, kita lihat yuk. Oke, hari ini IHSG-nya breakout ya, breakoutnya udah 3 hari yang lalu, yang di TokTok, yang di YT. Langsung aja ke Igoy aku, @ellenmay_official. Breakoutnya udah 3 hari yang lalu, kenceng, breakoutnya cakep ya. Dan ini bukan cuma saham PP doang yang ngedorong, tapi ada banyak saham termasuk saham sektor komoditas ya. Jadi brand, cuan, dan juga Petro sendiri nggak kemana-mana, cuannya malah dikasih retracement sedikit, dimana itu beautiful, itu oke, itu cantik ya, itu cantik ya, terutama cuan itu retracementnya lumayan. Kepengennya sih dikasih retrace lagi cuan dan Petro ini, tapi kayaknya retracementnya cuan dan Petro ini tidak akan lama, jadi ada potensi dia bisa akan lanjut terus naik. Nah, hari ini market itu yang menggerakkan dari saham-saham sektor komoditas metal seperti contohnya Inco, Tins, Antam, Harum, MDKA, dan nanti kita akan bahas saham-saham tersebut bagaimana pergerakannya dan potensinya. Terus kemudian saham CPO ya, DSNG dan juga TAPG, di mana M-Trade udah cuan celing-celing ya. Jadi ini DSNG, mari kita lihat. Login. Ya, semua deviceku locked out. Mari kita lihat dari sini aja ya. Ini M-Trade udah cuan 2% nih, 29% di DSNG. Oke, terus TAPG ini saham commodity metals. Sorry MU ngajak live bareng, nanti deh ya, kapan-kapan ya kita live bareng ya. Decline dulu. TAPG udah 34%. Terus yang belum punya gimana? Ntar kita bahas. Terus ada Pani Dewa Tower Indiarto dan Saratoga yang aku juga kepengen bahas malam hari ini. Jadi hari ini banyak bahas macam-macam saham Indo. Nanti ke depan kita juga akan bahas tentang US stocks ya. Kripto juga akan kita bahas juga gitu. Oke, terus kemudian ke depan tuh mungkin beberapa hari lagi, karena hari ini saham Indonya tuh banyak banget ya. Oke, terus kemudian Trump potensi naikin tarif Eropa jadi 30% kalau belum deal sampai tanggal 1 Agustus ya. Trump juga akan mengenakan tarif 93,5% untuk baterai China. Nah, jadi Trump ini dia gemes banget nih sama Eropa nih. Trump itu bakalan mengenakan tarif 93,5% untuk baterai China tuh untuk bahan utama pembuatan baterai lithium ion yang digunakan di mobil listrik gitu. Jadi keputusan ini tuh diambil setelah ditemukan bahwa China itu ternyata memberikan subsidi yang tidak adil pada grafit yang diekspor. Ya kurang lebih kayak gitu. Sebentar ya, aku cek dulu datanya.
Nah, terus tarif ini potensinya gimana? Dia potensi menambah beban pada rantai pasokan kendaraan listrik global. Nah, tapi ada sisi positifnya nih. Sisi positifnya adalah langkah ini bisa mendorong produksi grafit yang lebih mandiri di Amerika dan mengurangi ketergantungan pada China. Terus buat Indonesia sendiri, ini juga membuka peluang buat memperkuat industri baterai domestik ya di Indonesia, dan berperan lebih aktif dalam rantai pasokan kendaraan listrik global. Sorry, device aku mau jatuh nih. Malam hari ini agak-agak bertarung dengan deviceku. Nah, terus Indonesia sendiri untuk perang tarif lagi berusaha supaya tarifnya bisa nol untuk komoditas unggulan ke Amerika. Jadi Indonesia juga tahu bahwa Indonesia tuh punya bargaining power. Jadi komoditas unggulannya tuh contohnya CPO, kopi, kakao, hingga nikel. Dan daftarnya masih potensi bertambah karena belum ada daftar final gitu ya. Karena kita udah kasih mereka 0% untuk berbagai produk, jadi kita juga minta nih gitu 0%. Hopefully bisa lancar. Nah, terus sentimen ini yang mendorong pergerakan saham-saham nikel, BUMN seperti contohnya Inco, Antam, dan Tins. Nah, Inco tuh lagi ekspansi gila-gilaan, terutama bukan cuma tambang tapi juga hilirisasi. Hilirisasi dana right issue-nya, realisasi untuk dana right issue-nya itu 1,36 triliun atau 26%. Terus fokus pembangunan blok Pomala di Bahodopi itu juga jadi sentimen positif. Terus kemudian ada kerjasama smelter HPAL bareng dengan Huayu and Ford, itu juga jadi sentimen positif buat Inco. Terus dia punya target pendanaan sekitaran 1,2 miliar sampai 2027 ya. Jadi ada target produksi MHP juga untuk baterai electric vehicle hingga 120.000 ton per tahun gitu. Nah, terus Antam juga punya peran penting di sektor hilirisasi ya, tapi nanti kita bahas dulu Inco dulu ya, Antamnya nanti ya, kita bahas Inco dulu. Yuk kita bahas Inco yuk. Jadi menunya malam hari ini saham-saham dari sektor metals. Nah, Inco ini patternnya gimana? Inco sempat rally beberapa waktu yang lalu dari bottomnya tanggal 8 atau 9 April 2025. Ini bottom tarif resiprokal. Kita lihat di sini membentuk tiang ya yang lumayan tinggi dan naik sampai 110%. Kemudian udah dikasih diskon lumayan banget ya, diskonnya dari puncak sampai ke bawah sini sekitaran 21% diskonnya. Nah, per hari ini tadi Inco breakout dari pattern triangle-nya dia. Ya, jadi pattern symmetrical triangle-nya dia breakout di tanggal 21 Juli atau hari ini, dan breakoutnya tuh dengan volume transaksi yang bagus ya, yang oke. Nah, ini jadi Inco ini dia mengikuti teman-temannya yang lain ya, saham-saham metals yang lain yang udah bergerak duluan, dan juga minerals ya, contohnya kayak MBMA, dimana MBMA ini M-Trade juga udah cuan, ini ada masuk di harga 414, udah cuan sekitaran 39%-an. Jadi Inco apakah akan bisa menyusul MBMA dengan sentimen ini? Hopefully sentimen tarifnya di Indonesia bisa dikasih lebih bagus untuk masuk ke Amerika, sehingga dia bisa naiknya bisa agak lamaan gitu. Oke, terus aku mau bahas Antam. Antam ini secara fundamental dia tuh juga punya peran penting di sektor hilirisasi lewat proyek HPAL juga ya. Jadi kayak Inco di proyek HPAL-nya. Antam tuh aktif kerjasama bareng mitra strategis termasuk holding Mind ID buat mempercepat industrialisasi nikel gitu. Nah, kinerja ekspor Antam ke Amerika bisa ikut terdampak positif kalau negosiasi tarif itu berhasil. Nah, terus meskipun fokus utama Tins adalah timah ya, untuk Tins sendiri ya, jadi tadi bahas Inco terus Antam, kita bahas Tins. Kalau Tins itu gimana? Dia meskipun fokusnya adalah timah, dia tuh juga terlibat dalam ekosistem logam dasar strategis. Jadi kalau pemerintah ngedorong negosiasi tarif dan hilirisasi tambang, peluang Tins untuk ikut ke bagian panggung tetap ada, terutama dari sisi sentimen dan proyek downstream metal lainnya.
Jadi nikel itu bukan cuma urusan satu saham doang gitu, tapi bagian dari strategi besar Indonesia buat hilirisasi industri dan lobby digital. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya kalau kita bicara soal nikel metals ini masuk dalam salah satu menunya Danantara ya, jadi masuk dalam salah satu plan atau menunya Danantara. Oke, nah yuk kita lihat saham Antam dan saham Tins gimana kabarnya. Tadi kita lihat Inco ya masih potensi, baru aja breakout hari ini. Kita lihat Antam. Antam ini udah kita watch beberapa hari kemarin. Semua saham yang bekas rally tinggi kita watch gitu. Ya, jadi kita udah nge-watch Antam gitu. Nah, yang menarik Antam ini meskipun dia ada pattern double top, dia tuh udah kena target dari double topsnya di tanggal 30 Juni dan downtrend dalam jangka pendek, tapi per hari ini dia mantul dan mengkonfirmasi dalam jangka menengah dia masih uptrend. Loh kok bisa jangka menengah masih uptrend? Ini belum breakdown di jangka menengahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini untuk Antamnya. Oke, terus kemudian buat Antam jangka pendek dia berpotensi bisa menguji sampai ke level 3560-an. Jadi M-Trade udah masuk duluan tadi ya. Dia berpotensi sampai ke 3560, itu upside-nya masih sekitar 11% dari harga sekarang ya, mungkin sekitar 7 sampai 11%-an. Stop loss, batasi resiko jika dia turun di bawah 2960 gitu. Jadi best price-nya sebenarnya sekitaran level 3000-an gitu ya. Jadi M-Trade tadi udah masuk duluan. So it's beautiful ya buat Antamnya. Oke, terus aku mau bahas tadi Antam, Tins. Oke, Tins belum ya? Tins. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ini saham Timah. Hari ini dia ada breakout juga. Meskipun sebenarnya kalau diperhatiin patternnya Tins ini nggak secakep Antam, nggak secakep Inco. Hari ini M-Trade juga ada masuk buat Tins. Nah, bedanya Antam, Inco, dan Tins itu apa? Antam dan Inco itu didahului dengan uptrend yang sangat kuat sekali. Nah, sedangkan kalau Tins ini dia ada uptrend di sini. Tapi dia naiknya cuman 50% aja ya. Jadi beda sama Antam ya. Kalau kalian perhatikan tadi nih, di sini dia naik sampai 162%. Inco dia naik 110%. Nah, artinya apa sih sebenarnya ngelihat naik berapa persen di tiang ini? Artinya sebenarnya kita ngelihat minat investor asing tuh ke saham-saham ini tuh seberapa gede. Dari sini kelihatan Antam tuh nomor 1. Makanya Antam tuh ditunggu retracementnya, paling ditunggu banget sama M-Trade. Kita sangat menunggu Antam. Kedua pilihan kita Inco, dan ketiga Tins. Meskipun tiga-tiganya hari ini kita ada review buy. Oke ya, jadi di sini ada come date tanggal 20 Juni ya. Jadi tanggal 23 Juninya Tins, perhatiin ini ada gap down. Kalau dilihat chartnya mungkin agak kurang cakep, tapi di sini ada gap down ini karena dividen sebenarnya. Jadi nggak jelek, Tinsnya tuh nggak jelek juga gitu. Meskipun kalau dibandingin Antam sama Inco, bagusan Antam dan Inco patternnya. Nah, terus per hari ini Tins breakout dalam jangka pendek bisa nguji sampai level 1110 sampai 1175-an. Kurang lebih kayak gitu. Tiga itu yang paling disuka mana? Tadi aku udah bilang ya, Antam. Disclaimer ya, teman-teman ya. Oke. Sedikit
info dari China, selingan sedikit makro info dari China. PBOC itu nahan suku bunga gitu. Jadi Bank Sentral China atau PBOC itu tetap menahan suku bunga pinjaman di level terendah. Loan prime rate-nya untuk 1 tahun tuh tetap di 3% dan loan prime rate 5 tahun itu tetap di 3% sesuai dengan konsensus. Dan China ngelihat perekonomiannya tuh sebenarnya masih oke-oke, nggak yang sampai butuh diturunin banget gitu ya. Alasannya ya GDP-nya dianggap masih bertumbuh 5,2% di kuartal 2 2025. Meskipun ada tekanan deflasi ya, di bulan Juni itu masih deflasi. Tapi penyaluran kreditnya ke bank itu justru malah naik 6,8%. Dan sektor properti di China itu udah mulai stabil. Penurunan harga rumah China di Juni 2025 itu sebesar 3,2%. Ini merupakan penurunan paling mendingan, paling lambat dalam 14 bulan terakhir. Nah, aku mau bahas buat saham-saham yang lainnya selain saham metals, aku masih kepengen sih bahas metals yang lain ya. Terus aku mau bahas saham-saham sektor komoditas. Yuk kita lihat Dewa MDKA. Aku login ke Mtrade-ku dulu. Sebentar ya. Aku coba login dulu ya. Mohon maaf, harap bersabar. Harap bersabar. Haya. Oke, kita lanjut dulu bahas MDKA dulu. Lagi reset password sama tim aku. Teman-teman semuanya perhatiin MDKA. MDKA udah duluan. Kebanyakan saham sektor komoditas patternnya sama. Jadi basically kita tinggal nyari aja saham komoditas yang bekas turun, yang bekas naik dulu. Kan ini patternnya sama ya. Antam juga kayak gini, bekas naik terus turun. Ya, terus dia naik lagi. Cuman bedanya Antam dia turunnya pelan-pelan, naiknya juga pelan-pelan. Beda sama MDKA yang turunnya cepat, naiknya juga lebih cepat. Nah, MDKA ini per hari ini dia juga breakout, tapi hati-hati ada resistance di 2580 dan 2750. Kalau ditanya masih bullish nggak? Masih bullish. Jadi saat ini banyak saham yang aktif, banyak saham sektor komoditi yang bullish. Terus kemudian aku mau ke AMMN untuk mineral, Aman Mineral International Tbk. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Kebalikan dengan saham-saham yang lain, Aman ini justru malah breakdown beberapa hari yang lalu. Tren naiknya jadi agak melambat, tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya dia yang terakhir yang belum slow down sendiri. Yang kemarin kan udah pada naik terus udah pada slow down. Nah ini AMMN justru malah baru turun. Jadi kita mau nungguin dia di retracementnya atau di bawah. Kemungkinan sekitar level 7625 sampai 7725 di area sini. Jadi ekspektasinya ya, ekspektasi itu bisa terjadi bisa enggak kayak gini. Nanti kayak gini. Oke, itu untuk AMMN. Nah terus kemudian kita lihat nih saham-saham metals yang lain mas-masan. Yuk kita lihat PESAP gimana kabarnya. Wah udah mantul juga nih. Ini Mtrade juga udah udah mulai berbunga. Kalau MDKA tadi, Mtrade ya ini baru masuk lagi. Kemarin udah sempat masuk, mungkin tektokan beberapa kali gitu. Oke, terus selain PESAP kita mau kasih lihat juga BRMS, Bumi Resources Mineral Tbk. Belakangan ini justru saham-saham grup Bakri ini banyak ngasih cuan. Ini Mtrade udah cuan 16% buat jangka menengah. Udah cuan 16% buat jangka menengah ya, buat BRMS-nya.
Jadi what to do, with on retracement aja sekitaran level 438-an, atau kalau nggak wait on retracement sekitar 438, ya lihat saham-saham yang tadi lagi turun. Jadi contohnya kayak AMMN yang dia lagi turun kayak gini gitu. Jadi ini kan dia pas lagi retracement. Udah dicatat teman-teman semuanya. Aku mau login dulu ke mtrade-ku. Aku login dulu sebentar ya. Sebentar, login. Bentar ya. Aku hari ini lagi mau bahas banyak saham. Tadi sektor metals, terus sekarang aku mau bahas yang lain, masih di grup Bakri. Aku masih mau bahas grup Bakri. Oke. Nah, grup Bakri berikutnya aku mau bahas saham Dewa. Ya, jadi Dewa ini lagi ngerombak jajaran direksinya dan komisaris pada rapat umum pemegang saham tahunan akhir Juni lalu. Di mana pengurus baru itu dinilai memiliki latar belakang dan juga pengalaman di bidang pertambangan. Ada transformasi yang besar dari yang sebelumnya tuh dia menggunakan pihak ketiga dalam menggarap bisnis kontraktor tambang. Nah, tapi sekarang Dewa itu bakal mulai mengerjakan bisnis itu sendiri untuk kontraktor tambang. Jadi itu sangat bagus sekali buat Dewa, kemajuan ya. Terus ada rasionalisasi biaya termasuk mengurangi 50% tenaga kerja pada tahun 2025 untuk merampingkan operasi dan juga supaya makin efisien. Jadi ada efisiensi. Nah, terus Dewa ini dia juga dapat pinjaman 2 triliun buat ngedukung pembaruan armada dan juga ngebayar utang. Nah, dia juga memperluas kapasitas lapisan penutup di 60 juta BCM di first quarter 2025, jadi 90 BCM pada fourth quarter 2025. Nah, dengan beberapa sentimen di atas, Dewa itu proyeksinya dia tuh margin EBITDA-nya tuh bisa naik 15% impact-nya. Pada 2024 jadi 24% ya, dari 15% jadi 24% di 2025, dan di 2027 bisa naik 2027 bisa naik 31%. Jadi margin EBITDA-nya bisa naik banyak. Terus laba bersihnya juga bisa naik 54% dengan skema margin bersihnya tuh jadi 4%, 8% dan 10% buat periode 2025 sampai 2027. Oke, aku mau bahas sekarang secara teknikal bagaimana Dewa. Oke, sentimen-sentimen positif tadi pastinya mempengaruhi juga. Cuman kita mengambil keputusan masih berdasarkan faktor teknikal ya, karena kalau kita bicara tentang fundamental dalam jangka pendek itu kadang-kadang kok malah harganya turun, kira-kira kayak gitu. Ya, ini Dewa di mtrade udah cuan 18 sampai 23% ya. Jadi teman-teman yang mau belajar di mtrade, harapan saya bisa ikut kelasnya juga, sudah jadi satu paket. Jadi jangan cuma ngelihat rekomendasi sahamnya doang. Nah, ini perhatikan saham Dewa sering banget ngasih cuan juga ijo-ijo. Terus aku mau bahas teknikalnya. Hari ini even per today, per hari ini Dewa ini makin cakep aja. Ya. Jadi Dewa ini makin cakep aja per hari ini. Kenapa? Karena dia breakout, sebenarnya patternnya kurang lebih ada miripnya dengan Antam dan juga Inco. Beautiful pattern. Antam dan Inco versus Dewa, Dewa masih lebih cakep. It's very beautiful pattern. Dia naik 14%-an. Dia 14% hari ini dan volume transaksinya tinggi, beautiful banget. Jadi mtrade tinggal ngehold aja. Sedangkan kalau misalkan kalian teman-teman banyak yang belum punya Dewa ini, udah pasti tunggu retracement-nya. Pertanyaannya, kenapa nggak beli besok aja? Nih mtrade udah cuan 18-23%. Kenapa nggak buy besok aja sih si Dewa ini? Besok bukannya bisa naik lagi? Belum tentu ya.
Jadi Dewa beberapa waktu yang lalu tuh sempat ngebentuk candle yang kayak gitu juga, breakout pada tanggal 4 Juni kemarin, 15% naiknya dan volumenya cakep banget juga. Nah besoknya dia sideways dan malah beberapa hari berikutnya tuh stagnan lumayan lama, sampai hari ini baru breakout gitu ya. Jadi stagnannya tuh sekitaran hampir 1 bulan ya, bahkan lebih deh, bahkan lebih. Nah perhatiin hari ini dia breakout dari level 202. Ini menunjukkan bahwa dia potensi menuju ke base yang baru ya. Base yang barunya dia tuh dari angka 186-an sampai kapan nggak tahu, kemungkinan level 222. Jadi kalau diperhatikan long term ya, jauh sebelumnya yang lalu, Dewa ini di angka 222 sampai aku buka monthly chart itu Dewa tuh sempat jatuh kencang. Nah ini menarik banget, ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan Dewa di harga sekarang ini 214 itu selama ini itu dia nggak pernah nyentuh 214 sejak Agustus 2009. Jadi aku ingat banget saham-saham grup Bakri ini waktu aku masuk ke saham 2007 itu naik kenceng. Abis itu 2008 aduh ancur-ancuran semuanya ya. Jadi Dewa sempat dulu 2007 itu di level 700-an, 740, ancur semuanya sampai nggak ada harapan lagi untuk saham grup Bakri, nggak pernah naik sampai akhirnya tahun belakangan ini sempat dia bahkan digocap lama ya. Jadi teman-teman yang nanya sahamnya digocap gimana, yang penting itu uang dingin. Kalau selama itu uang dingin mungkin masih bisa terjadi keajaiban. Jadi menurut aku Dewa ini satu keajaiban sih, dimana di tahun 2020, 2021 itu sempat bikin desperate banyak investor. Oke, so is it a good investment? Saya trading aja gitu ya. Nah jadi sebenarnya ini antara teman-teman melihat ini peluang trading, tapi kalian juga mesti harus waspada. Kenapa? Karena di level saat ini 214 sampai 236-an dan seterusnya kalau naik terus, ini banyak nyangkuters di tahun 2008, 2009 yang mungkin udah desperate gitu loh. Nah jadi kita aku pakai trailing stopnya ketat sih buat Dewa ini gitu ya. Ininya per hari ini Dewa masih bagus dan M-Trade masih ngehold ya, masih cuannya masih oke juga. Kemarin juga sempat tektok berkali-kali, ini juga hijau terus ya buat Dewanya, kita lebih sering hijaunya. Oke, selain Dewa aku mau bahas saham yang lain. Baterainya habis, bentar ngecas laptop dulu. Dari grup Bakri kita lompat sedikit ke grup Jarum yuk. Grup Jarum ini paling apa ya, paling quiet gitu loh, paling nggak pernah ada heboh kayak gitu. Kita ke grup Jarum yuk. Grup Jarum apa ya? Grup Jarum TOWR ya. Nanti aku lompat-lompat ke grup ini, grup itu. Aku mau ke TOWR, ke grup Jarum. Nah TOWR ini dia dapat duit segar 5,5 triliun dari right issue, dan duit ini tuh bakalan dipakai buat ngebayar utang dan ekspansi. Jadi posisi keuangannya lebih sehat dan fleksibel, itu buat ekspansi ke depannya lebih bagus gitu. Terus rasio utangnya juga membaik dari 2,7 kali turun ke 1,9 kali, alias napasnya itu jadi lebih panjang buat bertumbuh. Jadi lebih bagus rasio hutangnya, lebih sehat. Terus kedua, bisnis fiber optiknya mereka tuh juga lagi ngebut. Pendapatan dari fiber ke menara FTTT dan fiber ke rumah FTTH-nya itu sama-sama naik. Bentar ya. Itu sama-sama naik ya. Bahkan yang ke rumah itu naik 42%. Mereka juga baru mengakuisisi 40% saham data buat memperkuat jaringan fibernya mereka. Nah, targetnya sih 2 juta home pass. Dan saat ini tuh udah tembus 1,78 juta. Intinya TOWR tuh lagi memperbaiki keuangannya dan juga dia tuh gencar ekspansi fiber.
Nah terus dia tuh juga siap cuan dari pertumbuhan bisnis data semakin bagus. Makanya TOWR belakangan ini juga menarik karena prospeknya yang juga kinclong gitu. Jadi prediksi 2025 pendapatannya tuh bakalan naik 3,9% secara tahunan, laba kotor diprediksi juga naik, beban pokok naik sedikit doang, terus beban bunga itu tumbuh sedikit doang, laba bersih diproyeksi juga bisa naik meskipun naiknya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan di 2025 kayak single digit doang proyeksinya, tapi ini justru dengan tadi ada beberapa action dari TOWR yang aku udah sebut ini impactnya lebih ke long term, lebih ke jangka panjang ke tahun-tahun berikutnya. Dan kalau kita lihat TOWR ini lebih memang syarat secara apa ya, gak digoreng-goreng, lebih ke memang beneran investor yang masuk ke sini. Oke, mari kita lihat TOWR. Ya. Oke, TOWR M-Trade udah hold cuan 16-26%. Makanya teman-teman join M-Trade bukan untuk mendapatkan rekomendasi saham doang, tapi juga kalian bisa ngerti ilmunya. Kenapa kita bisa trade dengan seperti ini ya? Jadi menunya tuh macam-macam, gak ketergantungan sama satu sektor doang ya. Ya, jadi teman-teman bisa trading dengan lebih sehat gitu. Belajar di M-Trade, daftarnya di mtrade.id. Kalau kalian mau bisa dapat diskonnya, ikut aja acara M-Trade Start, DM aku EMTRADESTART. Super Trader for Stocks and Crypto pada Minggu 10 Agustus jam 6 sore. Minggu 10 Agustus jam 6 sore. Oke ya. Teman-teman perhatikan di sini, ini TOWR. Perhatikan di sini. TOWR hari ini cuakep, ganteng, ayu, wih, cakepnya. Hehe. Disclaimer ya, saya nggak lagi pom-pom saham ini. Ini benar-benar murni analisis. Double bottomnya gede banget. Dan per hari ini dia breakout tidak hanya untuk resistance jangka pendek doang, tapi TOWR ini per hari ini dia tuh breakout dari jangka menengahnya juga. Jadi bisa dibilang dia tuh memasuki uptrend dalam jangka menengahnya gitu. Nah, jadi M-Trade udah masuk duluan, udah cuan 16-26% di harga kalau nggak salah 565-an ya waktu itu. Jadi kita lebih punya keleluasaan untuk ngehold. Nah, buat yang baru mau masuk mungkin sekitaran level 600 ya. Low 600 kan breakdown dari pattern double bottomnya. Nggak apa-apa, masih di atas low 575. Jadi masih oke kok gitu. Oke, terus kemudian ini TOWR potensial bisa ke berapa? TOWR potensial bisa ke level 695 sampai 800-an. Jadi bisa ke 700 sampai 800-an. Disclaimer on karena M-Trade tidak pakai target-target untuk saham Indonesia, tapi kita pakai trailing stop. Nah, kenapa M-Trade untuk saham Indonesia tidak pakai target-target? Ada yang bilang tadi saya share di story saya ya, pakai target dong gitu. Dipasang dong targetnya biar aku bisa otomatis untuk profit taking. Indonesian market nggak kita kasih target profit taking. Stop lossnya pun kita nggak pakai auto stop loss, jadi kita mesti ngelihat lagi. Mungkin ada beberapa user M-Trade yang pakai stop lossnya tuh otomatis, ya nggak apa-apa. Tapi kalau M-Trade sendiri saranin jangan pakai otomatis. Bahkan M-Trade watchlistnya kita tidak mau pampang atau pajang di app kita, melainkan watchlist tuh kita sebut di morning briefing aja. Kenapa? Biar jawabannya satu, biar nggak dipentungin sama bandar. Kalau kita mention profit takingnya di angka segini, nah saham itu misalkan, ini bukan ngomongin saham yang baru aja aku bahas, tapi saham apapun, kalau misalkan dia likuiditasnya kurang, itu bisa dipentungin BD, ketahuan kan? Wah, ini gengnya M-Trade nih, M-Traders profit taking di level sini nih, itu bisa dipentungin gitu. Jadi kayak
beli saham aja, makanya kita kasih beberapa pilihan kalau ada yang bagus. Jadi mungkin ada yang bilang rekomendasinya nggak usah banyak-banyak dong stock picknya gitu, misalkan sektor metals 1 atau 2 aja yang terbaik gitu. By the way, kita kasihnya yang baik, semuanya yang baik gitu, cuman kita kasih beberapa pilihan supaya apa, supaya nggak terfokus. Jadi M-traders kita tuh kita kasih pilihan memang, dan kita educate untuk mereka memilih. Kita kasih screener, filternya di stock pick, supaya apa, supaya nggak dipentungin bandar. Kalau sampai M-traders kita terlalu berat di satu saham tertentu, ya jadi kita ajarin mereka mikir. Nah itu jadi bisa jadi apa ya? Menurut aku sih agak kurang oke aja, oke ya? Karena market di Indonesia tidak terlalu liquid, tidak terlalu efisien gitu. Beda sama market di luar. Sebenarnya kalau market di luar yang second linernya atau saham-saham small cap ya sama aja sih. Cuman kan pilihannya lebih banyak ya. Oke, by the way, saham-saham yang nggak liquid pun saham-saham yang kurang liquid itu bukan berarti nggak bagus, tapi lebih tinggi resiko aja. Saham-saham yang likuiditasnya kecil, jadi market Indonesia likuiditasnya mungkin agak kecil, dia gampang naiknya, gampang turunnya juga. Maka dari itu ya kita hati-hati nggak pasang target. Oke, aku move ke sektor lain. Aku hari ini agak-agak lompat-lompat ke berbagai sektor dan berbagai grup. Aku mau ke Saratoga, SRTG. By the way, aku lapar banget. Tadi mau live tuh aku ketiduran. Jam 7.40 baru bangun, terus bergulat dengan device. Jadi sekarang saya lapar. Mari kita lihat Saratoga. Saratoga kabarnya bagaimana dan sentimen positifnya apa. Oke, Saratoga itu sekarang lagi diperdagangkan dengan valuation-nya diskon banget. 56% dari nilai aset bersihnya atau NAV-nya. Jadi ini menarik perhatian investor gede juga. Ini jauh di bawah rata-rata sejarahnya, di mana secara historical itu diskonnya cuma 41% doang. Nah padahal Saratoga tuh makin banyak punya aset-aset non-listed yang tumbuh cepat, plus dapat dividen gede. Nah, aset investasi lain udah naik 4 kali lipat jadi 7,5 triliun sejak Januari 2021. Sekarang 17% dari NAV ya, dulu cuma 6% aja. Nah, dividen tahun 2024 Saratoga ini juga tembus 4,2 triliun. Nah, jadi sekarang tuh ada mismatch antara harga saham dengan nilai atau valuasi dari emiten ini. Lagi undervalued gitu ya, jadi lagi bagus valuasinya. Selain itu Saratoga ini sahamnya juga naik karena ikut kecipratan cuan dari NRCA, anak usaha SSIA yang lagi rame proyek. Nah hubungannya gimana? Hubungannya SSIA itu dia jadi induk usaha, terus NRCA itu anak usahanya SSIA, terus kemudian SRTG itu dia punya saham di NRCA sekitar 6,97%. Nah karena saham NRCA ini ARA naik 125%-an dalam sepekan, nilai portfolio Saratoga itu ikutan naik. Hari ini NRCA tuh dia ARA lagi. Nanti kita bahas juga NRCA ya. Terus FYI ada rumor MDKA dia masuk portfolio Saratoga kan ya. Itu mau IPO-in anak usahanya namanya Pani Bersama Jaya ya. Tambang emas di Gorontalo yang punya lebih dari 6,9 juta ons emas. Rencananya IPO sekitar tahun 2026 sampai 2027 kurang lebih. Oke, mari kita lihat SRTG, terus beberapa saham yang sempat kita mention juga yang ada kaitannya sama SRTG, yaitu SSIA, NRCA ya. Kita bahas di sini. Mari kita lihat. Oke, nah ini menarik SRTG-nya. Aku bersihin beberapa gambar di sini. Ini M-Trade lagi-lagi. Loh kok M-Trade udah masuk duluan sih? Hehehehehehe. Iya. Yo ayo belajar sama M-Trade yo ya. Ke emtrade.id kalau mau join sekarang. Tapi kalau kamu mau dapat diskon bisa di tanggal masih lama 3 hari lagi ya, 10 Agustus. emtrade.start di webinar itu jam 4 sore, hari Minggu jam 4 sore.
Belajar di situ biasanya dapat diskon untuk join M-Trade 1 tahun. Nah, teman-teman perhatikan SRTG itu M-Trade udah masuk di bawah. Kalau orang yang fokusnya scalping seringkali ngomong ini telat 15 Juli kemarin udah naik baru masuk, ngomel-ngomel gitu. Tapi kalau yang ngerti ilmunya M-Trade ini sebenarnya baru beginning atau baru awal. Dan teman-teman perhatikan di sini, ini dia sudah naik tiang 3 kali berturut-turut. M-Trade tinggal nge-hold, sedangkan teman-teman yang belum punya, kalau mau nunggu retracement, mau nggak mau nunggu retracement, 1805 itu area yang bagus. Jadi mungkin nggak saklek di situ pas, mungkin sekitar 1850 ke bawah. Kalau ada saham-saham yang naik kenceng kayak gini, kita nungguin banget retracementnya. Cakep ya, gitu. Jadi M-Trade sendiri lagi nge-watch untuk masuk lagi, tektok lagi buat jangka pendek. Jadi jangka pendeknya kita di Saratoga ini juga udah sempat trade beberapa kali. Yang terakhir itu cuan 5-6%. Aku buka juga yang loss. Sebelumnya kita pernah cut loss juga di Saratoga, ada minus 5,9%. Dan sebelumnya lagi kalau kalian perhatikan di sini ini BEP, ini ada yang cuan-cuan juga. Oke. Terus kemudian selain Saratoga, saya mau ke SSIA. SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. By the way, aku mau cerita dikit ya. Aku nge-live ini disupport oleh tim aku loh. Bahkan ini ada yang live jagain gitu. Jadi thank you banget buat tim M-Trade Josh gitu. Jagain kalau password aku lagi error atau gimana, loginnya error, dijagain kalau butuh data apa. Jadi saya tidak bekerja sendiri ya. Jadi kalau morning briefing bareng dengan tim saya, mereka sudah jago-jago semua. Sudah dilatih, sudah jago-jago semua. Oke. SSIA. Ya, jadi SSIA ini di tanggal 18 Juli kemarin ini sempat turun dengan volume transaksi lumayan gede. Aku melihat ada tanda-tanda profit taking di sini di tanggal 16 Juli dan juga tanggal 18 Juli. Cuman masih oke, masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena setelah itu hijaunya juga masih tinggi ya. Jadi beberapa hari di tanggal 11, 14 dan juga 15 Juli ini hijaunya masih tinggi volume transaksinya. Dan kita lagi nunggu SSIA ini kalau ada retracement sampai ke level sekitaran 2400-an itu beautiful ya. Jadi sekitar level 2240 sampai 24 itu beautiful retracement. Oke. Nah, terus ternyata SSIA ini ada kaitannya dengan grup Jarum juga ya. Jadi selain TOWR, kita bahas SSIA yang ada kaitannya dengan grup Jarum. Dalam laporan kepemilikannya itu lebih dari 5% ya, 5% itu grup Jarum ya masuk di sini, dan dia tuh sempat nambah 31,6 juta saham SSIA pada tanggal 16 Juli 2025 ya. Jadi nggak heran kalau mungkin banyak yang ikut-ikutan setelah itu. Kalau kalian perhatikan 16 Juli itu di sini pas lagi volume transaksinya, nih perhatikan di sini ya. Loh kok lucu, 16 Juli grup Jarum itu masuk gitu loh. Menambah kepemilikan di SSIA jadi 308,7 juta, sebelumnya 277,1 juta gitu ya lembar saham. Nah, perhatikan di sini kok malah turun, sell on news. Berarti aku sih menyimpulkan sebelumnya dari 11, 14 dan 15 ini kayaknya udah ada nih beberapa pihak yang udah tahu nih Jarum mau masuk. Jadi mereka masuk di sini buat trading dulu. Anyway, it's a good thing buat SSIA ya. Terus mari kita lihat NRCA. Kesimpulannya SSIA tadi masih di nanti. Oke, sekarang kita lihat NRCA. Oke ya. Jadi perhatikan NRCA di sini Nusa Raya Cipta Tbk. Nah, ini baru bangun dari tidur panjangnya. Nggak usah FOMO, santai aja, santai. Loh, kenapa nggak masuk di hari pertama dia breakout sih di 14 Juli kemarin? Baru bangun dari tidur panjangnya, bisa rawan, bisa kebanting lagi, bisa diem lagi. Jadi NRCA sebelumnya di 2024 itu
dia sempat aktif, sempat rally, tapi habis itu dia jadi turun sideways lama di bawah, nggak ada transaksi sama sekali. Ini yang aku bilang dengan sepi likuiditas, saham-saham di Indonesia banyak yang begini. Nah, jadi untuk NRCA sendiri ini kita mau tunggu retracementnya, biarin dulu dia kok kalau candlenya kayak gini masih bisa naik nggak? Kalau candlenya masih full Marubozu kayak gini masih bisa naik. Nah, ini ada ekor lumayan panjang. Oke, jadi NRCA ini anak usahanya SSIA, dia membukukan nilai kontrak baru dari beberapa proyek ya. Jadi nilai kontrak barunya sekitaran 1,42 triliun dan itu sangat bagus sekali buat NRCA gitu. Oke, kita tunggu retracementnya aja. Jadi NRCA masuk ke dalam salah satu watchlist kita. Wah, dapat bocoran nih. Tapi tetap ya kita memperhatikan liquidity. Kalau dia ternyata jatuh ARB dengan likuiditasnya dia turun lagi, kita nggak mau. Oke, mari kita ke MMLP. Disclaimer teman-teman, ini aku jarang-jarang bahas saham-saham kayak gini. Nah, ini MMLP hari ini rally juga kayak NRCA. Nah, ini menarik nih. Setelah grup Jarum dan TPIA yang masuk ke segmen kawasan industri ini saat ini menarik ya, karena banyak investor-investor dari asing tuh masuk ke Indonesia. Dan kawasan industri itu si Akra ngomong-ngomong dia juga punya kawasan industri ya, jadi ada JP gitu. Nah, terus kalau kalian perhatiin ya di sini, ini TPIA dia masuk kawasan industri, kabarnya giliran Astra yang mau ambil alih MMLP gitu. Jadi Mega Manunggal Properti Tbk. Nah, Astra kayaknya mau masuk ke sini nih. Rumornya sih Astra bakalan ambil MMLP melalui aksi tender offer. Jadi harga sahamnya sempat melonjak. Jangan langsung dibeli dulu, nanti aku kasih tahu gimana. Jadi publik itu merupakan pemegang saham tertinggi MMLP dengan presentase kepemilikan 36,1% dari jumlah sahamnya dia gitu. Nah, FYI Jarum itu dia ngeborong 2,3 juta saham SSIA pada 9 Juli yang lalu dan juga pada 16 Juli ya, sehingga terjadi kepemilikannya tuh naik ya, naik lumayan banyak gitu. Terus untuk TPIA sendiri dia tuh juga ngeborong 34,25 juta saham SSIA selama periode Maret sampai Juli, sehingga kepemilikannya bertambah dari 5,33% jadi 6%. Jadi tadi SSIA saya udah bilang kita sangat menunggu sekali retracementnya ya, kita sangat menunggu retracementnya. Oke, terus kemudian kita mau MMLP dan NRCA itu kita mau watch dulu karena dia likuiditasnya baru aja naik, dari nggak ada sama sekali baru aja naik. Jadi kita watch, biarin dia naik dan kita mau nunggu retracementnya atau bentuk benderanya dia. Random pindah ke saham ACS, SSSG same store sales growth-nya ini agak-agak turun 4,8% di Juni 2025. Jadi untuk ACS ini agak-agak slow down. Mungkin kita lebih fokus ke saham-saham dari sektor teknologi ya, teknologi dan juga teknologi telekomunikasi dan juga komoditi. Oke, terus MTEL mau buyback, kabarnya sih dia mau buyback hingga 4,12 triliun. MTEL Indonesia by the way. Mana sih? Bentar ya. Mesti cek MTEL. Bentar ya. Kalau lapar biasanya makin gak sabaran. Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Oke, masih uptrend tapi udah ketinggian ya. Dia ada double bottom di sini. Kalau mau nunggu, tunggu turun sekitar 590-an dulu gitu ya. Jadi tunggu retracementnya dulu. Oke, jadi kita lagi nge-watch dia juga, nunggu retracementnya. Oke, sekarang kita ke WiFi yang lumayan rame juga belakangan ini. Red issue-nya WiFi ini laris manis, jadi sampai oversubscribe 4 kali lipat.
Artinya banyak investor yang mulai percaya sama visinya WiFi. Nah, duit segar 5,9 triliun dari right issue ini bakal dipakai buat nyambungin 25 juta rumah ke internet murah gitu. Dan 5 juta rumah tuh ditarget di tahun pertamanya dia. Nah, jadi di kuartal 2 laba WiFi ini tembus 145 miliar rupiah, naik 140% dibandingin tahun lalu. Pendorongnya apa? Pendorongnya sebenarnya produk Starlife-nya, internet 200 Mbps itu cuman cepeceng doang gitu. Jadi dianggap nih murah banget nih. Ini bikin pelanggan naik jadi 385.000 rumah. Dan di akhir Juli targetnya 420.000 rumah. Lagi rame lah. Nah, terus yang menarik, WiFi ini dia didukung investor Jepang dan juga Telkom. WiFi itu dapat tambahan modal 1 triliun dari NTT atau dari Jepang. Dan juga ada kerjasama strategik dengan TLKM buat manfaatin jaringan IndiHome yang belum dipakai. Nah, jadi dia bisa ekspansinya tuh lebih cepat dan lebih murah gitu. Terus prospeknya WiFi gimana? Yang di TokTok, yang di YT, ke IG aku @ellenmay_official untuk kita bisa melihat chartsnya. Dan kemungkinan ke depan aku akan mungkin nge-live-nya dari IG mtrade_id. Jadi kalian follow juga IG mtrade ya. Oke. Jadi prospeknya WiFi ini ke depan cerah buat jangka menengah ke depan. Ini pasar internet murah dan juga model bisnisnya murah, terus kemudian modalnya gede dari hasil right issue, terus ada kerjasama dengan TLKM. Sekarang saya mau kasih tahu downside-nya atau resikonya. Resikonya kalau roll out ekspansi jaringan telat ya, itu target pelanggan bisa nggak kecapai gitu. Terus kemudian dia butuh biaya gede buat membangun jaringan. Jadi harus hati-hati dalam mengelola keuangan. Nah, sekarang kita mau lihat WiFi. Solusi Energi Digital Tbk. Jadi ada banyak saham dari sektor digital yang juga menarik hari ini ada kita bahas. Perhatikan di sini ya, saham dari properti industrial tadi juga menarik ya, ada SSIA. Dan kalau MMLP kita tunggu retracementnya. Dua-dua kita nunggu retracement sih. Nah, perhatiin WiFi ini aku pasangin aja satu tools yang aku sebut dengan Fibonacci. Sebenarnya belum boleh dipasang Fibonacci ya, karena dia belum membentuk high. Tapi kalau di intraday ini dia udah membentuk high. Kalau di daily dia cuma ekor aja. Nah, ini bahasa kayak gini teman-teman mTrade Academy udah ngerti semua nih. Oke, jadi kita menunggu retracementnya kurang lebih sekitaran level 3600 atau level 2540-an. Dan breakout dalam 2 atau 3 hari ini volumenya tuh cakep banget. Kita mTrade paling anti ngejar-ngejar di atas. Kenapa? Karena rezeki cuan itu nggak kemana kok. Jadi kalau kita nunggu di retracement pun kita masih bisa cuan gitu loh. Kita masih bisa untung. Kalau naik lagi gimana dong Miss gitu. Kalau misalkan ya jadi kita tuh kita nggak ngejar-ngejar saham yang naik-naik terus gitu ya. Rezeki nggak kemana. Kalau misalkan dia ada retracement kita bisa masuk dan kita bisa untung juga. Kalau ada yang bilang kalau dia naik lagi udah bentuk tiang pertama, bentuk lagi tiang kedua, bentuk lagi tiang ketiga, mungkin bentuknya seperti ini ya. Jadi ini breakout hari pertama 18 Juli, nunggu retracement di level mungkin levelnya 2500 2450. Ternyata nggak turun tuh. Kalau naik lagi bagaimana? Kan kalau naik lagi retracementnya jadi lebih mahal di 2640. Padahal kemarin bisa dapat tuh sekitaran 2640 tuh hajar kanan bisa dapat tuh. Nah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu ya. Kita melihat pattern, biasakan, penting sekali. Biasakan ketika kita trading, kita fokus pada pattern atau visual, bukan pada harganya. Harga atau angka itu menurut aku itu, kalau aku nggak ngelihat harga, aku lebih ngelihat ke visualnya. Kenapa? Karena visual itu sebenarnya yang menunjukkan psikologi market atau ngelihat patternnya di sini. Kalau menurut aku sih harga berapapun aku bisa cuan gitu loh ya. Jadi doesn't have to be beli di harga tertentu. Berbahaya banget kalau pakai patokannya pakai harganya Anda beli di atas, ternyata abis itu besoknya ada retracement. Anyway, WiFi kita juga lagi watch, cantik sekali. CDIA, si dia katanya si dia ini. Teman-teman yang di TokTok yang di YT bisa ke IG aku @ellenmay_official. Aduh, kapan sih CDIA kelar arahnya ya? Nggak tahu ya, arah terus. Dan congrats buat yang dapat di IPO, pastinya cuannya banyak. Tapi kalau aku cuan
Ngeng, bentar ya. Aku nggak beli. Kenapa? Karena aku malas beli banyak, dapat 10 lot, 11 lot doang. Ya, jadi aku lebih memilih beli banyakan. Contohnya dari saham-saham M-Trade kayak ENRG yang cuannya udah sampai tembus. Nih, aku kasih lihat ya. Wih, M-Trade tuh ada multi baggernya diem-diem loh, 110 sampai 119%, belum di review sell. Nah, jadi aku lebih prefer kayak gini, bisa dapat banyak kan. Nah, CDIA yang belum punya tunggu retracement aja, dia lagi nambah 2 kapal baru. Terus Petro dapat fasilitas kredit dari BBNI, tapi ini viewernya udah agak-agak turun, kayaknya sahamnya udah dibahas mungkin. Sebenarnya aku kepengen ngebahas US stocks juga, tapi kayaknya nanti kita bahas di kesempatan terpisah aja ya. Dan jangan lupa follow Igoy Super Trader ID untuk US stocks dan Cryptofolio untuk Cryptofolio ID untuk crypto. By the way, follow mtrade_id untuk saham Indonesia. Dan aku lapar banget, aku mau makan, aku belum makan malam. Cek komen. Jangan lupa teman-teman bergabung dengan M-Trade Start hari Minggu nanti. Ini ngulang lagi ke episode 3-nya. Jadi Super Trader for Stocks and Crypto hari Minggu tanggal 10 Agustus jam 4 sore. Hari Minggu 10 Agustus jam 4 sore ya. Minggu 10 Agustus 4 sore ya. Jadi teman-teman kripto kita coba ulas sedikit kripto. Bitcoin dulu lah ya. Satu aja deh, Bitcoin dulu yang paling gede aja kita bahas. Ini tau nggak, di Cryptofolio di postingan kita gratis sisan Cryptofolio kita ada bahas ini loh, analisisnya Bitcoin. Ya, jadi sebelum dia breakout ini, dan sekarang dia lagi ngebentuk flag gitu. Jadi follow Cryptofolio ID ya. Oke deh, saya Ellen May. Semoga apa yang saya bagikan buat teman-teman semuanya bermanfaat. Dan jangan lupa follow Igoy Super Trader ID buat US Stocks, Cryptofolio ID atau ID buat kripto, dan mtrade_id buat saham Indonesia. Ke depan saya akan live-nya bareng dengan akun-akun itu. Good night. Biar bisa move on dari WiFi sama Saratoga gimana ya Ci, malah terbang. Biar bisa move on dari saham yang udah kamu beli terus kamu jual malah terbang. Jangan kebanyakan nonton market. Pakai M-Trade aja, udah. Oke, tidak. PIRG, oke, besok kita bahas ya Pak Hendra. Good night.